Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu guru hebat. Jadi hari ini kita akan coba membahas atau berdiskusi terkait lokakarya 6 yang akan kita lakukan nanti Bu ya. Baik, pada lokakarya 6 ini saya akan coba mungkin karena saya lupa, hampir aja lupa. Jadi untuk pembuka, marilah kita berdoa bersama-sama. Mungkin Pak Budiman bisa membantu saya untuk memimpin doa. Doa singkat aja Pak. Ya, terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita agar berjalan dengan lancar dan berkah, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Pak Budiman yang sudah memimpin doa. Dan kemudian kita langsung ke tujuan kita hari ini Bapak Ibu. Agenda kegiatan kita hari ini tujuannya itu adalah nanti setelah ini Bapak Ibu itu dapat menunjukkan rencana pengembangan diri atau sekolah yang pernah Bapak Ibu lakukan atau juga akan Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu nanti, dengan tentunya sesuai dengan tupoksi kita di Lokakarya 6, menyesuaikan dengan situasi dan keadaan di sekolah. Oke Pak, namun seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Merciandi. Saya bekerja di SMK Pesisir Samboja sejak tahun 2005 hingga sekarang. Guru mapel bahasa Inggris dan informatika. Tugas tambahan saya cukup banyak Bapak Ibu. Saya juga mau menambahkan satu tugas tambahan, tukang kebun, tapi kayaknya kurang etis kalau disebut. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas terkait ini. Saya ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid? Mungkin ada yang bisa resen, kalau ada yang bisa menjawab. Apa sih rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid? Oke, ada Bu Dini di sana. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Bapak. Yang dimaksud dengan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid yaitu sebuah strategi atau apa yang akan dilakukan, hal-hal yang dilakukan untuk mengembangkan proses proses pembelajaran di kelas. Itu Pak, terima kasih. Ya, luar biasa ya tanggapan dari Bu Dini. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Oke, Bu Nur Faiza, silakan. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya yang dimaksud dengan rencana pengembangan sekolah berdampak pada murid ini adalah sebuah usaha untuk merancang sebuah kegiatan yang tujuannya adalah bagaimana kegiatan itu adalah untuk murid. Artinya yang kita rencanakan itu adalah tujuannya adalah bertujuan untuk yang bisa meningkatkan kreativitas atau profil pelajar Pancasila dari siswa. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ibu. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi rencana pengembangan itu sendiri adalah yang mungkin kalau sebelumnya di Lokakarya 4 atau 5 Bapak Ibu membuat program yang berdampak pada murid, ini sebetulnya kelanjutannya Bapak Ibu ya. Kelanjutannya di mana nanti Bapak Ibu pada Lokakarya 6 akan coba menunjukkan atau mungkin pernah melakukan hal-hal dalam pengembangan sekolah yang rentang waktunya bisa hingga mencapai sekitar satu semester atau 1 tahun. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti juga saya akan melihatkan ini adalah contoh
pengembangan kompetensi atau pengembangan sekolah yang saya lakukan di sekolah saya, Bapak Ibu ya, sebagai referensi. Ini adalah salah satu contoh memanfaatkan situasi senam ini, senam Jumat. Ya, kita memanfaatkan pantai di depan sekolah. Ini persis di depan sekolah, tinggal nyebrang jalan, Bapak Ibu. Nah, dan juga ini program saya yang saya canangkan waktu di Guru Penggerak kemarin. Jadi saya mempunyai program pengembangan sekolah memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Ini adalah lahan kosong yang ada di sekolah, masih tandus ya. Dan selama proses TGP saya membuat taman siswa. Inilah yang saya duplikat dari Ki Hajar Dewantara. Dan akhirnya taman ini bisa digunakan guru-guru untuk pembelajaran. Nah, insya Allah ke depan juga mau bangun gazebo. Ya mungkin seperti ini Bapak Ibu ya contohnya. Ada beberapa hal yang memang ada di sekitar sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua atau yang terakhir Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin yang belum menjawab tadi bisa nih bergantian menceritakan nih rencananya atau pernah ada pengalaman rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah yang pernah Bapak Ibu lakukan. Persilakan Bapak Ibu, mungkin bisa langsung dijawab saja. Raise hand, bagian yang bisa menjawab. Ya, ada Ibu Triswati, silakan Ibu. Mic-nya masih mute Bu, mohon maaf. Ya. Bismillah, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba untuk menceritakan pengalaman saya terkait dengan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah yang pernah saya lakukan, yaitu di sekolah kami ini kan sangat dekat dengan perkebunan sawit di belakang sekolah. Jadi pelepah-pelepah sawit yang sudah dibersihkan, yang sudah ditebang itu dimanfaatkan untuk membuat sapu, Pak. Oleh murid-murid dibuat sapu. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, benar Bu ya, luar biasa. Jadi ada aset di sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa dikomersilkan Bu ya ke depannya. Bisa jadi tiap orang siswa mungkin nanti disuruh membeli nih. Nah, nanti kan ada keuntungan yang bisa masuk ke sekolah. Oke, berikutnya ada Bapak Budiman, dipersilakan Pak Budiman. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mencoba menceritakan pengalaman program yang berdampak pada murid. Nah, di sekolah kami ini kan ada mempunyai guru yang mempunyai keahlian di bidang kaligrafi. Nah, jadi itu kita manfaatkan untuk membuat sebuah program pembelajaran yang berdampak pada murid, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Itu membuat kaligrafi. Yang pernah dilakukan di sini membuat kaligrafi dari kaca, membuat kaligrafi dari bahan kardus. Nah, setelah pembelajaran itu diterapkan, anak-anak itu antusias. Anak-anak itu belajar sangat menikmati proses pembelajarannya dan mereka itu sangat kreatif juga, di luar daripada melebihi daripada harapan kita. Mereka bahkan lebih kreatif daripada gurunya gitu. Yang tidak terpikirkan oleh guru, mereka justru sampai ke sana itu memikirkan. Terus yang kedua, mereka belajar bagaimana dia berkolaborasi di dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Mungkin itu aja dulu Pak. Mic-nya Pak. Mic. Oh iya, mohon maaf. Ya, luar biasa Pak Budiman ya. Jadi memanfaatkan sumber daya manusia berarti di sana Pak ya, sumber daya manusianya serta memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar sampai bisa menjadi seperti itu. Mungkin nanti ke depannya Bapak bisa membuat rencana, mungkin kalau saya boleh saran membuat galeri, mungkin galeri kaligrafi khusus mungkin di sekolah Bapak. Nanti juga bisa dikomersilkan, itu kan mungkin bisa jauh lebih bermanfaat lagi, bisa ada feedback buat anak-anak, bahkan bisa dikomersilkan itu Pak. Ya mungkin waktunya juga udah cukup terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi
ini apakah ada sanggahan lain? Jadi kita mungkin dari apa yang Bapak Ibu sampaikan itu jelas ya, bahwa pengembangan sekolah itu dimulai dari kitanya, kemudian dari program-program apa, terus yang kita perhatikan adalah dampaknya kepada murid, gitu ya. Dan juga kita bisa melihat di sekeliling tempat kita, di sekeliling sekolah kita, sumber daya sekolah, atau apa saja kondisi di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Jadi sejauh ini kita sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa pengembangan sekolah memang perlu diadakan, terutama yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini karena terbatasnya waktu, saya ingin Bapak Ibu bisa membuat refleksi, mungkin refleksi yang model 4P saja dari pertemuan kita yang singkat ini. Sebentar saya akan mengirimkan linknya, link Padlet. Bapak Ibu bisa membuka linknya pada link yang saya kirimkan di komentar. Mungkin mengisinya bisa nggak harus sekarang, mungkin bisa setelah pertemuan ini, tapi sangat saya harapkan partisipasi Bapak Ibu. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin saya rasa cukup, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke. Akhir kata ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu di kesempatan lain. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.